Oke, udah on ya? Udah on ya? Oke, kalau gitu. Hey guys, welcome back di Big Z Podcast. Atau lebih tepatnya kali ini gue mau bikin mini podcast ya. Mini podcast, dan untuk episode podcast kali ini gue cuma membahas satu, maybe dua aspek tentang sesuatu yang gue sukai, tapi di versi yang lebih ringkes. Nah gitu ya. Oke, sebelum gue mulai masuk ke segmen pertama, udah masuk segmennya, gue ingin teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe di channel gue, Big Z Channel ya. Dan juga di Spotify, follow, atau mungkin di Apple Podcast, give me 5 stars. Let's go. Untuk mendukung keberlangsungan segmen ini. Dan intinya di Big Z Podcast ini, di Big Z Mini Podcast ini, gue nggak bakal kayak membahas sesuatu yang besar, yang rumit, yang kompleks. Itu yang easy aja. Oke, langsung aja masuk ke segmen pertama. Gue ngomongin tentang film ya, karena akhir-akhir ini gue udah mencoba mengikuti arus. Gue mengikuti arus pergerakan dari All of Us Are Dead ya. Itu adalah sebuah serial dari Korea, mengisahkan tentang zombie ya, of course. Tadi ada embel-embel deadnya itu, insya Allah pasti ada zombinya. Dan gue sudah nonton total ada sekitar 12 episode ya kalau gak salah ya, 12 episode. Dan ini adalah first serial pertama yang gue tonton, yang dimana satu episode tuh ada 1 jam. Biasanya kalau episode yang gue tonton, film-film sebelumnya, film serial tuh 30 menit, 20 menit gitu. Ini baru pertama kali ada 1 jam. Dan itu mind blowing banget. Dimana gue harus manage waktu juga antara gue bikin konten ini, nonton film itu, sekaligus gue juga kerja. Jadi gue kesempatan nonton serial ini kurang lebih ada 3 hari ya, 3 hari. Itu sebenarnya terlalu lama sih, orang-orang pasti nonton sehari selesai, 2 hari selesai. Gue sampai 3 hari. Dan review, review. Bagi gue filmnya cukup bagus, dibawa dengan cukup apik ya, maksudnya nggak terlalu tergesa-gesa, nggak terkesan terlalu rush, terkesan terlalu kayak generik ya, seperti film-film zombie pada umumnya. Karena All of Us Are Dead ini rilis di saat film zombie sebenarnya sudah cukup banyak beredar di dunia ini, right? Kita bisa bilang Resident Evil, terus film zombie sebelumnya ada Train to Busan yang juga dari Korea juga, Peninsula ya sequelnya, terus ada juga ya banyak lah film zombie di luar sana. Cuman kali ini All of Us Are Dead ini mempunyai gimana, menurut gue sistemnya baru sih, kayak alur ceritanya tuh terkesan baru gitu ya. Yang dimana ini spoiler alert untuk teman-teman belum nonton dulu baru kesini lagi, oke? Intinya virus itu ditemukan bukan dari sebuah instansi besar ya, bukan dari kebocoran perusahaan atau gimana gitu, tapi ini berasal dari satu orang saintis yang a little bit crazy, dan dia memang punya tujuan menemukan virus ini tuh tanpa kesengajaan, punya tujuan untuk membuat anaknya yang sering dibully, biar anaknya tuh bisa fight back gitu. Anaknya tuh bisa punya kayak semacam pemicu adrenalin gitu loh. Jadi intinya ketika dibully bukannya takut tapi malah berani ngelawan gitu loh. Bapaknya tuh ingin anaknya seperti itu. Bapaknya ingin anaknya lebih defensif lah intinya, daripada takut kayak gitu. Dan pertama gue nonton film ini ada pembulian gitu dan semacamnya. Gue nganggap film ini wah ini bakal kayak semacam slice of life gitu gak sih? Slice of life kayak misalnya ya himbauan untuk tidak membuli, atau misalnya budaya bully itu tidak baik gitu-gitu. Awalnya gitu, sebelum gue tahu bahwa ini film zombie gitu loh. Setelah udah lama anaknya kayak jadi ini ada adegan di intro pertama tuh kayak di atas gedung gitu, ada beberapa anak SMA dan satu anak SMA yang dirundung ya, yang dibully, ditendangin dan macam-macam. Suasananya hujan, dan setelah udah itu selesai, tiba-tiba anak itu berubah, kayak ada urat-uratnya merah gitu di pipi gitu, dan gue langsung wow, this is gonna be interesting of course ya. Dan ya setelah itu selesai, anak itu sempat agresif. Gue kira wah ini bakal outbreak pertama di sini. Ternyata enggak, anaknya itu malah dipukulin dan lain sebagainya, malah jatuh dari atas gedung. Singkat cerita, intinya bapaknya tahu bahwa anaknya udah gak bisa diobatin lagi, anaknya udah terinfeksi total. Dan setelah itu time jam time jam intinya lompat lah beberapa bulan atau beberapa tahun, gue nggak tahu.
si ada cewek, salah satu dari anggota pembuli anaknya profesor tadi, baru bangun tidur dari kelas lab di sebuah lab science di SMA, dan baru bangun, ceritanya dia mungkin ketiduran pas kelas bagaimana, terus dia bangun, teman-temannya udah pada pergi semua, dia mendengarkan sesuatu like bam, crack apa gitu di belakangnya dia, di sebuah apa sih, gudang sains ya, gudang lab science kan ada kayak gitu. Dia masuk dan ternyata ada sebuah kotak, dalamnya ada seekor hamster atau tikus. Ada apa sih, kenapa hamster ini mungkin terinfeksi gitu. Terus pas dibuka kotaknya, hamsternya biasa aja gitu. Jadi gue unexpected banget, karena ekspektasi gue tuh hamsternya kayak udah berubah jadi kayak makhluk yang serem apa gimana gitu. Ternyata hamsternya masih lucu gitu. Sampai akhirnya si cewek tadi memasukkan jarinya ke salah satu lubang ventilasinya dan digigit. Profesornya tahu, dan dia mengambil langkah preventif dengan bukan menculik sih, kayak menyekap si cewek itu biar nggak kemana-mana. Intinya tujuannya di awal udah bener, dan gue sangat setuju dengan apa yang dilakukan profesor itu, karena seperti kita tahu setelah cewek itu keluar, setelah cewek itu lepas, akhirnya outbreak di mana-mana dan chaos everywhere. Yang kalau di sekolah situ disebabkan karena si pengawas UKS, pengurus UKS-nya kegigit kan. Jadi itu namanya SMA-nya SMA Hyosan kalau nggak salah ya. Hyosan ini sebuah daerah di Korea namanya Hyosan. Dan outbreak di mana-mana, dan ya sebenarnya kalau gue bisa bilang ya, serial ini lebih baik kalau kalian tonton cuman sampai episode 10. Karena episode 11-12 bagi gue adalah lebih ke ngolor waktu. Ini sorry aja untuk teman-teman yang udah jadi fans All of Us Are Dead series. Bagi gue episode 11-12 adalah mengolor waktu, adalah semacam filler aja, isian aja. Karena menurut gue dari episode 10 gue udah bisa narik kesimpulan, oh ya intinya film ini nggak happy ending, true happy ending, karena main karakternya gak jelas gitu, maksudnya. Jadi ada cowok cewek, gue kira main karakternya cowok dan dia bakal hidup samanya, dan ternyata malah cowoknya malah udah nggak ada gitu, malah ceweknya yang terusnya. Gue malah jadi spoiler kemana-mana. Intinya unexpected banget film ini. Karakter yang kalian anggap wah ini kayaknya bakal sampai ending, bakal selamat sampai ending, ternyata enggak gitu loh. Dan banyak adegan yang mengandung bawang, bakal gue bilang, karena ya oke lah, di Instagram banyak spoiler dan lain sebagainya. Banyak yang ngasih potongan scene-nya, banyak yang ngasih kayak potongan adegan yang setnya. Tapi kalau bagi gue mulai episode 3 atau episode 2 itu udah mulai set. Jadi gue udah rekomendasi untuk teman-teman cewek yang pengen nonton film ini, nonton serial ini, bagusnya siap-siap tisu. Karena I'm not playing, it's real sad, really sad. Dan gue nggak berani untuk bilang kalau wah ini film ini setnya cheesy atau gimana. Nggak cheesy, setnya bener-bener gimana ya, berkelas gitu loh. Nggak nge-buildnya mereka tuh nggak bener-bener misalnya kayak cuma sekedar temennya mati di zombie, udah mati udah gitu aja, terus ya seolah-olah kayak filmnya tuh maksain kita untuk kamu harus nangis. Enggak, jadi tuh gimana ya gue bilangnya, kayak ada build up dulu gitu loh. Jadi kita tuh sayang dengan karakter yang bakal mati ini dulu, kita bakal paham kayak, jadi simpati kita ketika dia mati tuh kita ada gitu, simpatinya kerasa gitu. Wah ya sedih banget gitu loh kan. Ketika lo udah bersimpati sama orang, terus orang itu udah nggak ada kan, lo bakal sedih banget gitu, sedihnya luar biasa. Dan ya itu nge-buildnya bener, sampai eksekusinya pun bener, dan zombie outbreaknya pun intensnya kerasa banget gitu loh. Peristiwa di saat lo melihat satu karakter kegigit atau misalnya ya nanti pokoknya ada adegan di mana ada tuduh-tuduhan ya, namanya di satu grup, di satu komunitas kan, pasti ketika ada satu anggotanya yang beda, pasti kan yang lain juga gimana. Itu nanti ada adegan seperti itu, dan itu dibangunnya sangat apik banget, sampai gue inget sampai sekarang perasaan feel-nya tuh kayak gimana. Cuma untuk teman-teman yang nggak peka mungkin nggak terlalu kerasa. Ini intinya ada di suatu adegan di mana satu temennya tuh sebenarnya luka, tapi karena kondisi seperti itu kan,
semua orang jadi mengeneralisasi ya, di mana yang ada luka pasti biasanya itu kan bisa terinfeksi kan. Di situ dia akhirnya kayak dites, dicoba dia mengurung diri di suatu tempat, dan sisanya temannya nungguin, dan sampai ada pengkhianatan juga dan lain sebagainya. Gue nggak mau nyeritain, sumpah ini gue nggak mau nge-spoil 100% soalnya takutnya teman-teman bakal kecewa setelah udah nonton film ini. Feel-nya bakal beda gitu loh. Teman-teman harus nonton langsung aja. Gue cuma menceritakan gambaran kasarnya doang sih. Karena ya film ini bener-bener keren menurut gue. Kalau kasih rating dari 10 ya, gue kasih 8,5. 8,5. Mood gue ancur di episode 11-12, udah itu aja. Di episode 10 mood gue udah naik, udah katakanlah kalau sampai episode 10 terus selesai tamat, gue bakal kasih film itu mungkin 9 ya. Tapi karena ada 11-12 gue ngerasa this is a filler gitu loh, malesin gitu loh ya. Dan untuk karakterisasinya, wow, gue sangat impressed setelah gue searching di Google. Ternyata rata-rata aktor dan aktris yang main di film itu umurnya di bawah gue jauh. Nggak jauh sih ya, adalah setahun, 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya intinya. Dan bisa gue bilang mereka sangat muda gitu loh, of course. Tapi mereka udah berbakat dan aktingnya sangat totalitas, jadi bisa membawa perasaan kita sebagai penonton untuk mengikuti alur emosional di film itu kayak gimana. Dan ya gue rasa untuk karakterisasinya baik, ceritanya bagus, soundtracknya juga epic ya. Soundtracknya menurut gue di intronya agak sedikit mirip-mirip dengan suatu film, gue lupa soundtrack apa, tapi agak sedikit ada kemiripan. Dan intinya latar tempatnya itu yang agak gue kecewa banget ya, latar tempatnya. Jadi mungkin karena on budget apa gimana, dan atau mungkin memang konsep mereka seperti itu, latar tempatnya tuh terlalu sering di sekolah gitu loh. Padahal menurut gue kondisi di kota itu atau mungkin di tempat lain bakal lebih epic gitu loh. Kan lokasinya di kota tuh cuma beberapa scene doang, yang ada seorang YouTuber atau streamer mencoba untuk bikin konten masuk ke daerah Yosan. Saat itu udah outbreak besar. Terus dia di kota itu survive ya, dengan diserang ada zombie anak-anak, ada zombie apalah macam-macam, dia di situ survive sampai ketemu sama polisi dan lain sebagainya. Pak polisinya itu juga punya cerita sendiri. Tapi latarnya cuma di situ-situ aja. Maksud gue, kenapa nggak kita ngambil latar yang lebih epic lagi, misalnya di rumah sakit. Rumah sakit itu kan bakal banyak pasien ya. Mungkin itu bakal menambah suasana sedikit, just maybe gitu loh. Karena kalau misalnya sekolah utamanya, sekolah adalah latar tempat utama. Kalau misalnya kita ngambil kayak kantor polisi, menurut gue kantor polisi, berapa orang sih ada di kantor polisi selain narapidana dan polisi-polisi? Menurut gue kayak kurang menarik gitu loh, kurang menarik bagi gue gitu aja. Tapi kalau mereka ngambil di rumah sakit, atau misalnya doang ya, di tempat yang penuh dengan keramaian, atau pasar malam, atau mungkin misalnya tempat antrean lotre, mungkin ya ada lotre judi-judi gitu di Korea sana. Terus tiba-tiba satu outbreak, wah epic gitu loh, bakal epic. Ya nggak tahu ya, mungkin pemikiran gue sama pemikiran sutradara yang sudah berpengalaman beda jauh. Cuman gue dari sudut pandang gue aja sebagai viewer gitu. Latar tempatnya agak kurang sedikit. Nah setelah udah itu karakter antagonis protagonisnya itu menurut gue sangat epic. Gimana ya, lo dapet antagonis yang nekat, ngeyel ya. Jadi ini spoiler lagi, si karakter antagonisnya si satu cowok, dia adalah bagian dari pembuli. Dia terinfeksi dan dia kebal. Jadi intinya film ini hampir sama menurut gue konsepnya seperti film Doom, teman-teman yang tahu. Jadi film Doom dulu, ini sedikit flashback ya. Di film Doom itu ada sebuah, aku nggak tahu virus apa bakteri apa. Ketika kena ke orang biasa itu akan jadi monster atau jadi ya zombie lah. Ketika kena orang yang spesial, dia bakal kebal gitu. Dia bakal malah mendapat kekuatan khusus dari virus atau bakteri ini. Dan ya, you know what? Film ini mengangkat tema yang sama. Intinya ketika lo orang biasa kegigit zombie, lo bakal jadi zombie of course. Ya, dan ketika lo udah punya sesuatu genetik khusus yang entah gue nggak terlalu memperhatikan sisi itunya, lo bisa menjadi manusia super. But of course you have that thirstiness, you have that you starve. Lo punya rasa lapar yang sama seperti zombie-zombie pada umumnya. Lo
ngelihat teman lo tuh ngelihat kayak ngelihat daging gitu, lo kayak lapar banget pengen makan teman lo sendiri. Dan ya yang kena si antagonisnya itu satu, dan juga antagonisnya menggigit karakter cewek yang oh my god I love that girl. Gue lupa siapa namanya, tapi Namra dia adalah karakter yang unexpected, misterius, tapi bakal jadi OP di ending film. Dan wow, oh my god. Jadi gue bakal ceritain ya apa efeknya ketika itu virus itu kena ke manusia yang gue bilang spesial tadi. Salah satunya adalah pertama, menurut gue indera lo tuh jadi sangat sensitif ya, indera pendengaran terutama. Jadi ketika hujan petir lo bakal jadi sangat kesakitan gitu. Pendengaran lo jadi sangat sensitif, lo mendengarkan suara hujan tuh jadi sangat berisik. Satu itu. Terus yang kedua, lo tuh bakal punya kalau menurut gue ya, dia punya kemampuan untuk menyembuhkan diri lebih cepat gitu. Jadi misalnya kasih karakter antagonisnya bolak-balik gue lihat dia jatuh dari atas gedung lantai 3, lantai 5, lantai tertinggi pun yang sampai lantai dari puncak gedung sekolah, dia nggak mati. Dia hidup lagi, kertak balik lagi jadi seperti normal. Menurut gue itu adalah skill yang sangat gimana ya, bagus banget gitu loh untuk lo yang jahat ya, lo yang nekat gitu. Jadi nggak bakal mati, orang ini nggak bakal mati kecuali kebakar. Jadi intinya kan gitu. Nah dari dua kemampuan yang gue sebutin tadi, ya intinya itu sudah cukup sih. Itu sudah cukup. Kalau misalnya si sutradara berpikiran untuk menambah misalnya jadi bisa penglihatan malam hari atau apa, menurut gue malah jadi aneh gitu. Konsepnya jadi beda jauh gitu. Intinya kemampuan ini juga dimiliki zombie, cuman bedanya kalau zombie kan dia udah nggak bisa mikir. Yang ada di pikiran dia makan temennya atau makan orang lain. Tapi kalau si orang spesial nih, mereka masih bisa mikir, masih bisa ngobrol, masih bisa berinteraksi. Cuman itu tadi, mereka ada tambahan kekuatan lain gitu, kekuatan super yang lain. Dan juga apalagi yang mau gue ceritain ya, di film ini gue ngabisin 12 jam lah, 12 jam lebih sedikit ya. Intinya gue anggap All of Us Are Dead adalah sebuah seri yang cukup berhasil kali ini. Di Netflix teman-teman bisa cek, nonton aja langsung di Netflix, linknya gue taruh di deskripsi. All of Us Are Dead 12 episode dengan per episodenya ada 1 jam. Jadi teman-teman harus gimana caranya memanage waktu untuk bisa nonton semua seri itu ya. Dan saran gue satu, sebelum lo nonton film ini, at least lo harus memperhatikan setiap conversation, memperhatikan setiap gerak-gerik karakter, karena itu sangat mempengaruhi. Kalau bagi gue itu sangat mempengaruhi banget gimana ke depannya, alur cerita ke depannya, biar lo paham gitu loh gitu. Jadi jangan lo kalau bisa nonton serial ini tuh jangan sambil main HP, jangan sambil misalnya lo di tempat kerja lah sambil nonton, lo nggak bakal dapat feelnya. Lo harus nonton benar-benar di rumah, lagi sepi, kosong, gabut bagaimana, lo nonton ini baru lo bisa ngerasain sensasinya. Oke. Nah gitu, masuk ke segmen kedua aja langsung biar durasinya nggak lama-lama. Jadi gue mau menceritakan sebuah game yang ini thanks to Billy Stanishev Playground, teman gue, sahabat gue dari SMA. Dia ngerekomendasiin gue game ini, Far Cry 3. Jadi akibat dari Steam sale kemarin, Steam lagi ada diskonan gede-gedean. Jadi akhirnya gue beli game ini, Far Cry 3, kurang lebih harganya sekitar 30 ribuan ya. Dan gue nggak nyesel sedikit pun beli game ini, karena konten-konten yang ditampilkan sangat menarik, sistematika gameplay yang sangat apik, dan jalan cerita yang baik banget, sampai eksekusinya, finalnya, semuanya wow. Gue cuma bisa bilang wow aja. Jadi untuk teman-teman yang nggak tahu, Far Cry itu adalah sebuah game first person shooter. Jadi POV-nya orang pertama ya. Dan ya intinya seperti lo yang main gitu. Lo melihat keadaan dari mata kepala lo sendiri. Dan di situ sifatnya open world game itu ya. Far Cry itu open world, jadi lo bebas kemana aja. Gambaran kasarnya sama kayak GTA tapi FPP. Dan itu latar tempatnya di suatu tempat gue ragu-ragu itu di Indonesia atau di Malaysia. Intinya mereka pakai bahasa, ada beberapa yang pakai bahasa Indonesia. Tempatnya sangat-sangat tropis ya. Jadi hutan-hutan, banyak pohon pisangnya. Hewannya hewan-hewan tropis, seperti ada
bukan hewan tropis, hewan-hewan ya daerah-daerah Indonesia gitulah. Masih kayak ada macan, kasuari, tapir, komodo, terus monyet-monyet, ya gitu-gitulah hewan kayak gitu. Lingkungannya explorable. Dan Far Cry ini dirilis tahun 2012 ya, kurang lebih bulan November 29 2012 di bawah studio Ubisoft. Untuk teman-teman nggak tahu, Ubisoft tuh adalah studio yang nerbitin game semacam Assassin's Creed. Dan gue gimana ya, bagi gue Ubisoft tuh nggak pernah nerbitin game jelek bagi gue ya, karena semuanya selalu bagus. Kayak game pertama Ubisoft yang pernah gue mainin adalah Tom Clancy Splinter Cell Conviction. Itu game TPP tentang lo menjadi sebuah spy mata-mata gitu, dan gue udah namatin dulu waktu gue SMA. Gue pengen beli lagi itu, cuman sekarang udah aksesnya udah susah karena gitu game yang lama banget. Tapi ya ini gue tergantikan dengan Far Cry 3. Gue merasakan vibe yang sama, cuman di Far Cry 3 lo gak jadi intel, of course. Lo cuma jadi orang sipil. Singkat cerita ya, ceritanya tuh lo menjadi anak muda biasa lagi pesta di suatu pulau. Gak tahu pulau di mana, gue yang ngerti. Pesta sama teman-teman lo juga, sama kakak lo juga pesta. Dan lo have fun lah intinya, naik para layang, naik kapal dan lain-lain ya. Terus ke klub dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ada lo terjun payung apa gimana gitu ya, terjun payung dari atas pesawat gitu, terjun payung. Ya intinya kayak main-main gitu sih, terjun payung. Terdampar di suatu pulau dan ditangkap oleh antagonis utama namanya Vaas Montenegro. Dan ini gue bakal nyebut namanya soalnya dia udah terkenal, dia ikonik banget. Gue nyebut Vaas, semua orang pasti tahu dia dari Far Cry. Ya karakternya kira-kira seperti itu, dan agak psikopat dikit ya, agak psikopat nih, karakternya sangat psikopat menurut gue juga. Gue juga nggak tahu sih, ini baru kali ini gue main game menemukan karakter antagonis seperti Vaas. Itu yang bikin dia ikonik gitu loh, unik, karakternya tuh unik, nggak sekedar jahat biasa tapi jahat yang ya aneh lah pokoknya gitu. Dan jujur gue takut juga sama nih orang gitu loh. Takutnya ya serem, orangnya juga cuma nyeremin gitu loh. Dan sampai di ending kita juga nggak tahu, ini spoiler lagi, Far Cry 3 di ending kita nggak tahu apakah Vaas mati atau enggak. Tapi yang kemarin gue sampai WA si Billy, kata dia Vaas tuh kejelasannya bakal di reveal di Far Cry 6. Ada sebuah DLC, gue lupa namanya apa, tapi ini di situ bakal dijelasin Vaas tuh mati apa enggak. Karena di Far Cry 3 kita sempat berantem sama Vaas, karakter kita Jason Brody kalau nggak salah ya. Jason Brody, kita sempat berantem dan ya Vaas ketusuk dan lain sebagainya, tapi nggak jelas dia mati apa enggak gitu, nggak diliatin gitu. Dan kalau yang jelas mati di Far Cry 3 ada bos satu lagi namanya Hoyt itu jelas mati karena kita udah benar-benar nusuk di leher dan lain sebagainya. Tapi Vaas nih kita belum tahu, gue belum tahu. Udah tamat gue kemarin, tamat 15 jam. Dan memang bener apa yang diomongin Billy, kalau Far Cry itu bukan franchise yang dimana gameplay campaign-nya tuh lama banget. Jadi story-nya tuh nggak lama, story-nya cuma bentar. Yang bikin lama adalah side mission. Terus kalau lo pengen explore tuh bakal ngabisin waktu yang sangat lama gitu loh. Anggap aja gini ya. Oke, ini ada sistematika unik baru yang baru tahu gue ada di game Far Cry. Pertama adalah map. Kalau di game lain, map itu kita udah disediakan full ya, maksudnya di setiap karakter yang kita punya itu kita seolah-olah kayak udah punya map gitu. Udah tahu seluruh isi kota tuh udah tahu gitu. Di Far Cry 3 kita map tuh pertama harus beli, yang kedua kita tuh harus buka melalui tower. Jadi ada sebuah tower gitu. Kita naik ke atas, itu tiba-tiba tuh ya udah setelah tower tuh kayak scanning. Dan akhirnya map itu udah kebuka. Kita bisa ngelihat map keutuhan kayak gimana, seutuhnya kayak gimana. Tapi kalau di game lain nggak ada kayak gitu. Nah ini, atau mungkin gue baru tahu aja gitu loh. Wow, gue jadi kayak oh my god gitu. Ribet banget gitu. Jadi misalnya lo nggak tahu sistem seperti ini, terus lo main game aja kayak gitu biasa, lo bakal mengeksplorasi map yang nggak ada gitu. Maksudnya mapnya nggak kelihatan, mapnya kepotong doang gitu lo. Mapnya nggak kelihatan full. Lo bakal arah kemana-mana lo nggak tahu. Ya akhirnya gue tahu sistemnya, yaudah gue buka map dan lain sebagainya, terus gue langsung main campaign dulu lah. Gue intinya kalau main game gitu kan, campaign dulu, eksplorasinya belakangan. Dan ya enjoy, misinya sangat menantang ya, very challenging, but at the same time ada satu kekurangan yang gue rasa harusnya di game ini diperbaiki. Pertama adalah banyaknya glitch, banyaknya bug. Gue tahu ini game lama, gue tahu ini game 2012, tapi
somehow kenapa kok masih banyak bug. Kalau yang gue rasakan adalah dari awal game, ketika gue harus eksekusi game ini, gue harus masuk ke Ubisoft Connect dulu. Dan itu sangat merepotkan, karena gue beli game ini di Steam bro. Gue beli game ini di Steam, gue gak beli di Ubisoftnya langsung. Tapi kenapa kok Ubisoft gak bikin sistem yang dimana udah kalau kita main di Steam ya udah pakai server Steam aja gitu, gak usah ke Ubisoft Connect gitu. Gue ini agak confusing kalau bagi gue. Jadi setiap gue main game ini di Steam, gue harus buka Ubisoft Connect baru bisa main game ini. Kalau enggak, gue bakal dianggap gue pakai serial number yang salah, gue pakai akun yang ilegal dan lain sebagainya. What the fuck gitu loh. Far Cry 3 itu kesalahannya di situ. Dan yang kedua, bugnya banyak banget. Contoh misalnya gue lagi mau nembak musuh, crosshairnya sudah pas di badan musuh, di kepala musuh, tapi somehow pelurunya gak kena gitu loh. Sampai akhirnya misalnya gue restart game baru kena gitu. Jadi ini ada satu hal yang dua hal yang gue sangat sayangkan gitu loh. Kalau bug minor bugs, misalnya lo kayak ngelihat musuh lo habis ditembak terbang melayang, it's okay, it's fine. Tapi kalau udah menyangkut dengan gameplay, itu menurut gue sangat mengganggu. Oke. Dan ya bagi gue ini bagus. Grafisnya ini yang gue agak bingung juga ini sama Ubisoft. Kenapa ya? Ubisoft adalah tipe developer yang membuat game tuh di settingan low pun grafisnya menurut gue sangat bagus gitu. Di settingan paling low. Jadi ini di Far Cry 3 gue settingan paling low ya. Menurut gue gambarnya semuanya paling bagus. Vegetasinya kelihatan hidup, refleksi dari air dan lain-lain kelihatan bagus. Menurut gue how gitu loh. Di saat game-game lain kan rata-rata udah dibikin low, ya udah gambarnya kayak Minecraft ya, kotak-kotak gitu atau kelihatan teksturnya jelek. Ubisoft ini dari gue main Assassin's Creed juga, Assassin's Creed yang Rogue yang gue main ya, sampai gue tamat bolak-balik, itu gue bikin low tuh gambarnya masih bagus gitu loh. Gue heran gitu loh, Ubisoft tuh selalu aja bisa. Dan untuk berikutnya kemungkinan, ini hanya kemungkinan ya, gue bakal nyobain Far Cry yang ke-1 dan kedua dulu. Jadi gue ada tipe orang yang ketika gue suka sama satu franchise, gue ingin balik ke franchise pertamanya kayak gimana sih. Apakah mereka masih mengusung gameplay yang sama atau agak beda dikit. Gue main yang ke-1, yang kedua baru nanti, kan ketiga gue udah, berarti ke-4, ke-5, ke-6. Dan sayangnya yang ke-6 belum rilis di Steam karena mungkin masih mereka fokus ke konsol dulu ya, ke PS5 dan Xbox yang terbaru, gue gak tahu Xbox apa. Ya udah, intinya gitu aja Far Cry 3 review. Mungkin kalau dari gue, kalau game nilainya akan di beda-beda ini ya, bakal ada aspek-aspek yang beda-beda. Pertama dari gameplaynya Far Cry 3 gue kasih 9 dari 10. 9 perfect, good, satisfying. Oke. Grafik gue kasih 8, good, keren, immersive. Tapi itu tadi karena ini game 2012, grafisnya masih belum kayak game sekarang kan ya. Menurut gue udah bagus lah, lumayan lah gitu. Gak jelek-jelek amat. Oke. Dan ketiga dari story gue kasih 10 dari 10. It's so fucking good. It's so good. Like gue melihat karakterisasi karakter yang gue mainin, si Jason, dari awalnya masih takut-takut dan masih ragu-ragu dan sebagainya, sampai di ending dia udah kayak orang savage bener. Dia bunuh orang udah seneng gitu loh, ada perasaan senang, ada satisfying di dalam dirinya dia gitu loh. Itu menurut gue sangat keren gitu loh. Ketimbang lo menggunakan karakter yang udah OP dari awal sampai ending udah OP, ya lo nggak bakal ngerasain apa-apa gitu. Ya udahlah, karakter gue OP gitu. Tapi kalau di ini Far Cry 3 lo benar-benar ngedapetin feel-nya gitu, bahwa karakter lo tuh ada development, di semakin lama tuh ada developmentnya sendiri gitu. Jadi karakter yang hebat gitu. Dan juga skill dia menggunakan senjata api juga semakin baik gitu kan. Ditambah itu juga ada skill tree-nya. Jadi teman-teman nggak tahu, di situ udah ada skill tree. Jadi lo bisa ngembangin karakter lo. Nanti hasilnya jadi lo punya tambahan tato. Jadi semakin banyak tato lo, semakin OP karakter lo. Tapi di situ juga ada yang skill harus dikembangin melalui misi. Jadi lo ada sebuah misi, side mission. Kalau lo nyelesain side mission, lo bisa nambah tato itu, lo bisa nambah skill lo gitu. Dan ya menurut gue itu ide yang cukup bagus ya Far Cry. Oke, tadi dari itu ya story, gameplay udah semua ya. Story, gameplay, grafik udah ya. Ya udah kalau gitulah, intinya segitulah bagus. Overall semuanya. Gue kasih rating Far Cry 3 9,5 out of 10. 9,5 dari 10 gitu. Hampir sempurna. Dan itu sangat baik menurut gue.
paket 3. Jadi mudah-mudahan doa gue adalah mudah-mudahan kedepannya gue punya duit lebih, gue bisa nyobain Far Cry yang lain. Gue bisa beli Far Cry yang lain nyobain gitu. At least ya itu nyobain semuanya lah. Yaudah kalau gitu guys, gue akhiri dulu mini podcast gue kali ini. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang menurut kalian sangat menyakitkan, sangat bikin sakit hati apa gimana. Karena bagaimanapun juga ini gue bikin unscripted. Terima kasih udah dengerin podcast ini. Jangan lupa subscribe dan like di channel gue, di Big Z Channel, dan juga di Spotify Big Z Podcast, asik. Apple Podcast juga, di Apple Podcast kasih 5 stars, 5 bintang, biar podcast ini bisa terus berjalan lancar sampai ke depannya bisa terus berlangsung anjay. Dan jaga kesehatan teman-teman semua. Kondisi saat ini pandemi memang sedang agak meragukan ya, karena kemarin sempat keluar Omicron. Yang awalnya kita udah merasa wah ini Covid udah selesai, semua orang udah vaksin bla 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 bla, ternyatanya keluar varian baru Omicron. Tapi intinya itulah teman-teman, jaga kesehatan, makan yang benar, ya istirahat yang benar, olahraga yang rajin, jangan sampai nggak olahraga, jangan bikin alasan gue udah kerja, gue capek, gue nggak bisa olahraga. Jangan, kalau bisa tuh tetap olahraga tuh tetap ada paling nggak minimal 15 menit sehari. Apa aja ya, yoga, senam ya kan, atau teman-teman kalau malas misalnya teman-teman suka punya hobi doyan dengerin K-pop, ngedance K-pop lah nggak apa-apa, itu udah termasuk olahraga kok. Atau misalnya teman-teman doyan angkat ya angkat aja, angkat apa barang gitu, galon apa itu udah cukup olahraga. Jadi intinya menggerakkan badan, memaksimalkan pengencangan otot di badan tuh udah cukup, bisa dianggap sebagai olahraga gitu. Dan yaudah gitu aja guys, jaga kesehatan teman-teman semua, tetap sehat ya, mudah-mudahan semua tetap sehat. Dan untuk teman-teman yang sedang ujian sekarang, ini gue kemarin dapat kabar kalau teman-teman SMK lagi ujian, yang di SMK lagi ujian, nggak tahu yang di SMA. Ya semangat ujiannya, teman-teman yang lagi nonton sekarang, semangat ujiannya, kerjain, lakukan yang terbaik, itu aja. Jadi lo nggak usah ngejar resultnya, hasilnya, tapi intinya selama proses menuju ujian, menuju misalnya lo belajarnya di rumah tuh dioptimalkan aja, capai yang terbaik gitu loh. Perkara result urusan belakangan, hasilnya urusan belakangan, lo nilai lo bagus jelek itu urusan belakangan, tapi yang penting usahakan yang terbaik ya. Udah kalau gitu guys, ya Big Z Podcast undur diri. Big Z